sempat ada adegan berbau seks antara Martin sama Anna yang cukup berani lah buat film Indonesia. The Talkies, ngomongin film Bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama Bayu, Edoy. Pada episode kali ini kami akan membicarakan salah satu film yang dinominasikan untuk FFI tahun 2020, Ya. Humba Dreams. Namanya Best Picture ya. Iya, Sebelumnya udah ada 3 film yang udah pernah kita review Imperfect, tahun lalu. Imperfect di sini, Perempuan Tanah Jahanam, Perempuan Tanah Jahanam di sini, Susi Susanti Love All. Jadi ada 3 lagi nih yang kita belum bahas ya. ya. Humba Dreams, Mudik, dan The Science of Fiction. Sekarang kita bahas Humba Dreams dan ini trailernya. Humba Dreams, Mhm. film karya Riri Riza. Gue selalu suka nih filmnya Riri Riza. Kenapa? Apa yang bikin lo suka di film ini? Film gue tadinya Ceritanya apa dulu nih? Oke, film ini bercerita tentang seorang mahasiswa asal Sumba ya, keluarganya Sumba Timur ya. berasal dari Sumba. Dia kuliah di Jakarta. Ya, mahasiswa sinematografi kayaknya karena Ya, tugas akhirnya bikin film ya. ya tugas saya bikin film. Nah, dia ada urusan keluarga di Sumba, yaitu ada hubungannya dengan upacara adat karena menurut kepercayaan Sumba, orang yang sudah meninggal nggak langsung dikebumikan ya, harus ada apa dulu upacara, Nunggu biaya kalau ibunya bilang. nunggu biaya ya. Nunggu biaya. Jadi bapaknya udah 3 tahun meninggal belum dimakamkan. Iya. Nah, terus dukun sana, Nggudu ya. Dukun sana itu bermimpi ketemu ayahnya memberikan kotak wasiat. Iya. Gitu. Dan dia harus hadir untuk buka kotak wasiat itu. Ya, jadi pada dasarnya itu sih ceritanya gimana dia mau, apakah bapaknya memberikan wejangan-wejangan buat dia terakhir yang dalam berupa roll film 16 mm yang harus dicuci ya. Ya. Dan simple sebetulnya kalau kejadiannya di kota besar. Atau iya, Iya kan? atau ada tempat Ya, problemnya ini di memproses. Sumba Timur, di sebuah desa yang bahkan dari Sumba Timurnya tuh masih 60 km lagi dari kota. Gue nggak tahu itu. Gitu loh. 60 itu kota kedua Itu kayaknya. yang Kota kedua. WK Bubak yang WK Bubak. dia nyari tempat di situ. Pokoknya ini bukan iya gitu. Nah, problemnya adalah di desa dia atau di kota dia itu gak ada tempat buat proses film. Ya karena di Jakarta aja udah susah mungkin. Ya. Iya. Nah, Gitu. oke. Yang lo suka dari film ini, Bay? Yang gue suka. Jadi vibe-nya sendiri kalau melihat film-film Indonesia yang syutingnya di daerah timur Indonesia nih biasanya lebih ke pariwisata ya. Susah Sinyal, Ya susah sinyal. Marlina, Ya Marlina. sama Pendekar Tongkat Emas yang Ya. muncul di film ini. Muncul di film. Easter egg-nya. Ya. Nah itu jadi vibe-nya mirip-mirip Marlina, tapi dia nggak berasa seperti mengeksploitasi indahnya alam untuk for the sake of gambar bagus. Ini udah daily life aja ya. Ya, jadi kalau film-film ya kayak Susah Sinyal segala itu kayak ngangkat turisme. Kalau ini kayaknya subtle banget gitu, nggak kayak gitu. Karena dari Waingapu ke WK Bubak tentu kita melihat pemandangan Sumba yang indah, tapi nggak jualan pariwisata. Gitu. Dan ya maksud gue ya daily life aja gitu. Terus yang orang bergunjing tuh tetap ada gitu ya. Tapi dengan ambience khas sana, acara kumpul-kumpul iya ada gitu loh. Ya kita ngelihat budaya Sumba ya yang Iya. ada di situ, misal tenun ada ya kan. Terus ya tentu upacara Marapu itu yang Makaman ya. pemakaman.
Nah, di situ juga ada kritik sosial nih. Jadi kalau di Sumba itu emang salah satu yang menghasilkan dari situ adalah mereka mengimpor tenaga kerja. Banyaknya ke Malaysia. Dan ilegal. Ya nggak tahu deh ilegal atau enggak. Tapi mereka yang pergi merantau itu banyak yang nggak pulang. Nah itu yang terjadi sama tokoh Ana. Tokoh Ana suaminya, dia nungguin suaminya tuh ke Malaysia, terus dia nggak pulang. Jadi kenapa tadi gue bilang ilegal? Karena mereka nggak punya akta kelahiran. Oh, gitu itu kan? diurusin. Iya, diurusin ya? Sama yang agensi tenaga kerja kan, dibuat gitu loh. Nah, jadi ya udah begitu mereka keluar dan dalam kasus ini banyak di Malaysia, ya udah. Kabar atau pulangnya atau apa ya. Nah, gini jadi bisa dikontrol ya. Film ini menceritakan kenyataan di sana. Tapi dia nggak memberikan solusi apa-apa. Memang dia cuman tapi kalau menurut gue jadi malah bagus mereka nggak berusaha mencari solusinya gitu. Udah tinggal kasih lihat aja. Kan, gitu. Mereka cuma ngasih lihat gitu bahwa oh ada loh ini. Gitu. Nah, yang gue suka nih tokoh Ana tadi dan tokoh Martin yang diperankan oleh JS Kairan. Aktingnya mereka berdua natural banget sih kalau menurut gue. Saya nggak acting kalau bagi gue. JS memang gue rasa dia baru pertama kali main film kayaknya sih ya. Baru pertama kali. Dia kan penulis. Dan di sini dia mahasiswa sinematografi tapi penulis skenario. Iya. Gitu ya. Yang ditagi-tagi tulisan nih gue bisa relate banget. Nah, terus nunda-nunda gitu. Ya ini jadi sebetulnya dia sebagai mahasiswa ada kegiatan penting banget di Jakarta, tapi dia sebentar lah ada urusan keluarga gue, dia ke Sumba. Nggak taunya di Sumba nggak sesimpel itu. Urusan yang mestinya simpel jadi tidak sesimpel itu karena ada di Sumba Timur gitu ya. Nah terus dia makin mempelajari sebetulnya budayanya. Dia sebagai anak Jakarta, anak Jakarta yang jatuh cinta lah sama Sumba, dalam artian Sumba, dan ada wanita juga, si Ana itu. Jadi, nah itu malah menjadi prioritas dia tadinya kegiatan di Jakarta, sampai kegiatan Jakarta itu dikalahin sama dia pada akhir. Memang dia awalnya mungkin terpaksa stay karena dia pengen balik terus, tapi lama-lama di situ diceritakan prosesnya bahwa dia udah menerima nih, gue sebagai orang Jakarta asli Sumba, gue harus mencintai Sumba. Akar gue di sini gitu. Tapi memang gue ngeliat pada dasarnya dia orang yang setia sama keluarga juga sih, Bay. Maksudnya di tengah tugas akhir yang harus dia kerjakan, ketika dia dipanggil dia datang. Ya, dia nggak rebellious juga ke keluarganya kan, gitu loh. Karena mungkin dia pengen udahlah selesaiin cepat. Iya gitu. Nah jadi urusan tenaga kerja itu juga nggak selesai. Nah kalau urusan warisan pesan ayahnya itu sendiri gimana? Ya, jadi gue ngelihat ini sebab bukan nostalgia tapi memori gitu. Ada beberapa memori yang memang cukup di sini. Tapi some memories itu punya artefak, punya items, ya. Roll film, buku yang kalau Ana bilang itu dulu ada yang pernah syuting di sini, terus si penulisnya meninggalkan mewariskan beberapa buku. Terus foto, ya, dan lagu-lagu, gitu. Jadi betapa berharganya sebetulnya gue nih ngeliat ya, buat orang yang suka dengan yang hoarder kayak gue, yang suka dengan item-item yang mengingatkan kepada sesuatu, itu berasa gitu loh. The value of those things. Makanya gue jarang ngebuang barang ketika gue inget tentang ini gitu. Kayak gitu sih. Iya. Gitu loh. Nah ini tapi ini sebetulnya film indie yang cenderung lambat. Kan Riri gitu ya. Dia bikin satu buat komersil, satu buat dia sendiri. Passionnya gitu dia. Dan dia kayaknya passion itu memang di road movie.
3 hari untuk selamanya kan gitu ya. Nah termasuk ini. Dan dia suka di daerah-daerah yang memang jarang dipijak oleh kebanyakan film lain, Sokola Rimba, Atambua gitu ya, kayak gitu sih Bang. Nah, gue juga suka di situ sempat ada adegan berbau seks antara Martin sama Ana yang cukup berani lah buat film Indonesia. Gue ngeliatnya itu bukan gue ya. Adegan itu berbau seksual. Itu sensual. Ya, ketika meraih tangannya kemudian diarahkan gitu ya. Gue memang agak kecilin sih volume, gue takut ada. Jadi gue nggak denger tuh audionya apa gitu. Gitu. Kayak gitu. Dan maksud gue ya sensual. It's not about arousing kan, tapi intimacy gitu ya. Kayak gitu. Dan kita ingat si tokoh anak kan ditinggal oleh suaminya selama beberapa tahun kan, gak ada kabar. Dan buat dia sendiri kan bilang, suami udah lama mati buat aku gitu kan. Dia cuma perlu kepastian mati apa enggak gitu. Dan Martin akhirnya bisa menemukan masuk di situ cintanya pada Sumba gitu. Nah oh iya, lu kalau bilang ini independen, Humba Dreams ini sebetulnya FFI bukan ajang awarding pertama yang dimana dia berkompetisi. Dia pernah menang ya? Piala Maya. Enggak, tapi di luar negeri? Di luar negeri itu yang dia ke Busan ya? Kayaknya awarding berupa pendanaan sih dari Busan. Dan kalau di Piala Maya awal tahun ini dia menang film independen terbaik, Humba Dreams gitu. Dan rencananya kan memang dia mau tayang di bioskop. Sempat tayang beberapa di bioskop, pemutaran khusus sih. Roadshow sih, roadshow, terus ada Q&A gitu ya, gitu. Jadi tapi dan kalaupun di bioskop memang terbatas. Kalau gitu, sekarang tayangnya di Netflix. Cuma satu yang gue ngerti, gue mau nanya sama lu, maksud endingnya tuh apa? Spoiler ya. Tapi gini, kalau buat yang ragu, coba aja, orang filmnya pendek kok, cuma 75 menit durasinya ya. Iya. Jadi begitu mereka akhirnya, kan kalau yang tadi adegan sensual itu segitu kan, karena pada saat itu si Ana belum dapat kepastian tentang kabar suaminya. Nah, di ending suaminya udah jelas, udah mati ya, walaupun nggak ada dialog segala macam, nggak gitu ya, bahkan tidak ada scene Ana nangis atau apa, gitu ya. Tapi beberapa warga desa setempat dikasih tahu kan bahwa kerabat mereka tuh meninggal. Nah, kemudian ditutup dengan akhirnya bermalam bersama kan Martin dengan si Ana. Setelah itu mereka boncengan motor terus menatap matahari. Kalau menurut gua ya udah terbenam atau terbit gitu. Nah, udah tinggal lu mikirnya apa aja. Kalau menurut gua sih. Dan menurut lu apakah dia akan kembali ke Jakarta? Menurut gua ke Jakarta udah pilihan kedua. Kalau bagi gua dia udah menemukan apa yang dia mau. Gitu. Dan itu ada di Ana. Ada. Oke. Jadi kasihan ya, orang tuanya tuh udah mahal-mahal biayain dia ke Jakarta kuliah. Ya nggak, maksudnya jadi prioritas kedua. Iya. Gitu kan, temennya tuh siapa sih, Latif. Iya. Waduh, gue nyerah. Ya kan itu diceritain kan dari ditelepon terus, ditagih, deadline, skrip. Oke. Ya, skor menurut lo? Gue kasih solid 8. Gue suka banget. Buat gue masih middling nih, ya. Ada beberapa, termasuk ending yang gitu, gue 7. Tapi yang gue suka dari film ini adalah ya selain daily life, gue melihat bahwa ada ikatan antara sesama warga, nggak bisa dibilang warga sekitar. Artinya ketika dia motornya mogok, dia jalan berapa belas kilometer ketemu orang dan dibantu tanpa kenal itu siapa, gitu ya. Terus dengan entengnya, misalnya ketika nyari sinyal, ke rumah sana aja dan diterima gitu ya. Jadi
gue menemukan hangat banget ya di situ ya, gitu loh. Ya itu pokoknya faktor-faktor itu yang ngena di gue, makanya gue suka banget. Jadi di Jakarta fasilitas lengkap. Ini dikasih dikasih gambar yang kontras banget. Jakarta tuh sarana lengkap, fasilitas lengkap, orang banyak, tapi dingin ya. Ya. Di sana sebaliknya. Sampai di sini kita kalian yang udah nonton gimana? Komennya apakah suka atau enggak? Memang bukan film untuk semua orang. Ya. Tapi layak dicoba mengingat udah menang film independen terbaik Piala Maya 2020 dan sekarang masuk nominasi film terbaik FFI 2020 gitu. Who knows? Siapa tahu suka, dan filmnya juga pendek, cuma 75 menit. Pumba Dreams di Netflix sejak Juli sebetulnya. Terima kasih yang udah mampir. Silakan komen. Sampai ketemu. Salam.